Halo. Iya, jadi hari ini teman-teman kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kan kemarin kita sudah belajar tentang materi ini. Ini adalah materi lanjutannya atau pertemuan lanjutannya. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan belajar, siapa pemimpin doa hari ini? Siapa? Saya. Silahkan, Queen. Queen, pimpin doanya dulu untuk belajar. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Makasih Queen sudah memimpin doa. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah teman-teman kita mau melanjutkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kan kemarin kalian sudah Ridho minta untuk membuat satu karya tentang materi sebelumnya. Ingat kan? Jadi terima kasih untuk kalian. Abi sudah membuat dengan baik videonya. Abi pilih membuat itu dalam format video. Terima kasih. Karin membuatnya dalam format PowerPoint. Terima kasih. Untuk Queen malah poster berbeda. Nggak apa-apa. Jadi menunjukkan kalau kalian membuat itu jadi berbeda-beda bentuk. Nah, dia buatnya dalam bentuk video juga ya, Nadia kan? Nadia sama Abi sama-sama video. Oke. Jadi tujuan dari kalian membuat itu dan menurut kalian kenapa Mr. Ridho kasih kalian bebas nih? Silahkan membuat poster-poster, membuat video-video, artikel-artikel. Kenapa dibebasin? Kenapa nggak? Oke, semuanya harus buat video ya, gitu. Menurut kalian kenapa? Coba Nadia, menurut Nadia kenapa? Kenapa Mr. Ridho buatnya jadi pilihan bebas nih mau buat apa aja? Supaya kita bebas berimajinasi dengan imajinasi masing-masing. Oke gitu. Terus kalau ternyata akhirnya nih nanti kita lihat, rupanya karyanya videonya Abi lebih kayak gitu sih videonya Abi nggak kayak video saya, kata Nadia. Atau Queen bilang, Queen kok malah buat poster aja, kan gampang sih buat poster. Apa tanggapan kalian kalau lihat itu? Apakah jadi kayak meremehkan orang atau ya biasa aja, kan orang beda-beda cara membuatnya. Menurut Karen gimana, Karen? Lagi pula kan semua orang buatnya kan beda-beda, jadi sekreatif mungkin ada. Kita harus menghargai atau kita boleh kayak ya oke lah karena kan dia kayak gitu, jadi ya saya kan jadi lebih jago jadinya. Gimana, Karen? Menghargai sih, Sir. Menghargai ya. Oke, tapi sekarang nih jam 10 lewat. Bagaimana pelajaran hari ini? Oke, masih seger seperti pagi atau kayak udah mulai jenuh, Zar? Gimana, Bi? Segar. Masih seger ya? Siapa ini sore. yang Sar udah jam segini udah kayaknya udah mulai jenuh, Sar, udah mulai lapar, udah mulai capek. Nggak apa-apa? Enggak. Oh, kalau enggak Abi berarti masih semangat untuk memulai pembelajaran ini. Kita coba dulu yuk. Mungkin Mr. Ridho udah pernah ajarkan kalian tentang teknik stop ya. Jadi kita mau stop dulu. Coba hentikan dulu semua aktivitas. Abi hentikan aktivitas hidup, matikan mikrofonnya. Oke. Kita coba untuk berspot Ria dulu. Stop Ria, sorry. Ya, semua duduk dengan tenang, teman-teman. Tenang-tenang. Oke, tegak. Diawali dengan hentikan semua yang kalian lakukan. Kita hentikan dulu aktivitas belajar kita sebentar. Baru kita bernafas. Walaupun dari tadi kita juga sudah bernafas, tapi silahkan bernafas dengan lebih. Oke. Nah, terlihat nih jadi makin semangat kalian. Senyum-senyum. Kalian ketawa-ketawa. Oke. Ya. Banyak cara untuk kita bisa rileks lagi, bisa dengan teknik stop itu tadi, bisa dengan ketawa-ketawa. Ayo kita ketawa. Oke, silakan. Oke. Boleh dengan kalau kalian pernah lihat orang kayak gitu, itu akan mengembalikan emosinya. Terima kasih. Itu adalah bagian dari pengendalian diri kita. Sekarang kita akan lanjutkan. Jadi untuk teman-teman nih, siapa yang
mau terlebih dahulu untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuatnya? Jadi kan kalian sudah ada di tahap sudah memahami satu materi. Tahap selanjutnya adalah kalian sebaiknya bisa ajarkan itu ke orang lain. Dan itulah karya yang sudah kalian buat dalam bentuk gambar, poster, dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint. Jadi siapa yang mau duluan untuk coba menampilkannya ke orang lain? Ayo, jangan malu-malu. Boleh duluan atau Serido yang pilih? Gimana? Oke. Ya, malu-malu sepertinya ya. Kalau gitu Serido minta tolong sama Kerin dulu untuk presentkan hasil tanakan. Hai semuanya. Hai Bebek, hai Nadia, hai Abi, hai Sir. Silakan. Udah nampak kan screen-nya? Udah nampak seharusnya. Sebentar. Sudah. Share. Kalau Karen slideshow kan masih nampak ya. Coba. Oke, sudah nampak kok. Yeay, suara Karen masih kedengaran kan? Masih? Hah? Masih, lanjut. Oke, sebentar. Jadi, ini adalah karya yang Karen buat. Ini front page-nya. Karen buat kayak gradasi warnanya supaya dari terang ke gelap atau gelap ke terang. Dan ini adalah pro tip from noob to noob. Dan beginilah. Ini kayak second page-nya untuk kayak apa ya sebenarnya slideshow ini. Dan PowerPoint ini tentang apa. Baru ini pertanyaan dasar. Is this hard? Dengan akar-akar yang sebenarnya gampang kali kayak akar 169 itu cuma 13 jawabannya. Dan ini halaman keberapa pun? Ketiga kayaknya. Jadi di sini ada dikasih kayak dasar-dasarnya dari perpangkatan kayak 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 dan ada yang pangkat 3. Now about this question. Jadi question yang diberikan untuk kayak pertanyaan dasarnya dalam contoh ini. Of course, this is still hard since we haven't teach the trick. So this is the trick, and then the trick most of the time being explained on the right side. So this is the last answer. Then this is for the pangkat 3 trick. So apparently that is just my PowerPoint since it's very simple, like really simple. So thank you. Thank you, Kerin. Kasih dulu apresiasi untuk Kerin dengan tepuk tangan. Oke, terima kasih Kerin untuk menampilkan itu. Boleh hidupin lagi kameranya. Ya, Miss Rido minta tanggapan dong dari kalian tentang karya yang dibuat Kerin. Silakan tanggapannya apa aja. Mulai dari siapa? Nadia. Boleh, Nat. Apa tanggapan kamu tentang karya itu? Tanggapannya colorful. Colorful. Terus tentang kontennya? Kontennya simple tapi dapet. Oke. Apakah kamu mendapatkan materi dari apa yang disampaikan Kerin dari karya itu? Dari yang dia omongin sih enggak, Sir. Tapi dari yang teks yang di present, dari teks yang di present itu kelihatan kalau itu ada pangkat-pangkat dan juga caranya. Oke. Terima kasih. Iya. Mungkin karena Kerin terburu-buru tadi ya jelasinnya kayak ini slide-nya terus slide selanjutnya. Buru-buru, Sir. Iya, nggak apa-apa. Oke. Sekarang coba gimana kalau selanjutnya kita mintakan kepada Abigail. Abi bisa present screen untuk karya Abi, Bi? Yuk, kepada Abi dipersilahkan. Boleh ditampilkan dulu present full screen-nya. Oke. Oke, good. Silakan Abi.
Oke. Hai. Selamat datang di Whiteboard Abi. Hari ini kita mau bicarakan tentang kegunaan akar yang pangkat 2 dan pangkat 3. Karena supaya mungkin itu Anda perlu kan. Setelah itu ini salah satu yang pentingnya tuh ini dia pangkat 2 dan pangkat 3 ini sangat penting untuk diingat karena mungkin pada suatu saat Anda perlu mengingatnya. Ya ada ini semua ya diingatlah pokoknya. Dan yang di pangkat 3 ada satu yang salah, nggak usah dilihat. Setelah itu ini adalah bagaimana cara kerjanya pangkat 2 yang saya lagi tunjukkan itu simbolnya. Yang N-nya bisa berarti apa aja. Jadi itu ini adalah yang pangkat 2 tadi. Dan ya ini salah satu contohnya. Cara kerjanya itu ya gitulah. Ada 2 hal kayak gitu. Pertama kita untuk cari ini ya pertama kita bikin garis di sini. Shape itu nanti caranya itu garis di sini nanti kita cari untuk yang di sini untuk angka pertama yaitu 1. Dari cara dapatnya itu pangkat yang paling dekat atau dirinya sendiri itu 1 pangkat 2 yaitu 1 itu jawabannya. Situ yang untuk dapat yang kedua ini dari yang belakang sini yang dari garis sini yaitu 6. Situ kita bisa dapat yang belakangnya ada 6 itu ada 4 pangkat 2 yaitu 16 dan juga 6 pangkat 2 itu 36 dan cara cari tahu dia 16 atau 36 pangkat 2 atau 4 pangkat 2 atau 6 pangkat 2 itu dengan ini nanti 1 pangkat 2 dikurang 1 karena tadi kita cara dapat untuk ini 1 yaitu dia hasilnya 0 yaitu dibanding dengan 1 0 lebih kecil yaitu jawabannya 14 maka setelah itu ini pangkat 3 kecuali ini pangkat 2 ini ya oke. Oke. Begini cara kerjanya mirip dengan pangkat 2 tadi tapi garisnya 3 di sini jadinya garisnya yaitu 4 yang jadinya ini kita lawan titik merah ini. Oke. Setelah itu pertama kita cari yang paling dekat atau tidak boleh melewati 4 atau 4 itu sendiri itu ini 1. Oke. Setelah itu 1 ini ya paling dekat untuk 4 ya jadi jawabannya 1 yaitu jawaban kedua 6 karena 6 yang satu-satunya ada 6 tapi misalnya ada yang sama entah kayak mana caranya itu kita kurangin kayak tadi yaitu nanti jawabannya 3 yaitu 3 itu lebih kecil daripada lebih besar daripada 1 berarti kita pilih yang lebih besar itu misalnya sama. Terima kasih telah mendengarkan. Kasih. Aku nggak tahu gimana stop. Ya aku nggak tahu Gimana stopnya? Share boleh ditahu. Oke, good. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Abigail atas presentasinya. Tapi yang bisa dilihat Abi buat itunya kemarin jadi video Abi ya? Sudah direkam juga dengan suaranya ya? Oh iya, ini adalah penjelasan Abi ketika itu kenapa ada hantu yang melawan aku. isi merah itu tadi. Oke. Bisa dulu minta dong tanggapannya dari Queen tentang apa yang sudah ditampilkan Abi dari karyanya atau dari presentasinya juga. Silakan Queen. Dari karyanya simple ya. Terus ya bisa dimengerti dari penjelasannya juga. Ada catatan? Ada kayak sebaiknya gini nih Bi gitu. Enggak ada sih. Ada. Bagus ya. Dari Karen gimana Karen? Membandingkan dengan yang punya Karen tadi, apa yang Karen bisa nilai? Punya si Abi lebih jelas dan kayak betulan kayak whiteboard yang ditulis sama Serido. Apakah itu bahasa Karen membuktikan untuk Karen jadi minder atau enggak? Nah, itu hanya kayak pendapat. Iya, whiteboardnya realistik kali kan.
Iya, realistik kali, Sister. Kayak pakai font, Sister. Jadi Karen minder nih dengan karya Karen. Sister kan style semua orang untuk buat suatu karya kan beda-beda, Sister. Oh iya, bagus itu. Berarti enggak lah ya. Memang menurut Karen karena dia whiteboard terus tintanya hitam jadi lebih kelihatan. Sementara Karen buatnya lebih apa tadi, karena dia lebih full color, artistik. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kegiatan yang ini. Serido minta tanggapan dari Nadia kembali untuk menyimpulkan kegiatan kita nih. Apa Nadia, menurut Nadia? Tentang tanggapan Nadia tentang kegiatan kita yang ini. Maksudnya, Sir? Ketika kalian harus sebelumnya membuat karya tentang apa yang sudah kalian pelajari, terus kalian ajarkan kepada orang lain, terus kalian memberi komentar terhadap karya orang lain. Apa yang diharapkan dari kegiatan ini menurut Nadia? Yang diharapkan dari kegiatan ini semoga beberapa pelajaran kita seperti ini supaya kita itu nggak jenuh karena kita nggak terus-menerus membahas soal materi, mengerjakan tugas atau soal, jadi nggak ada waktu buat berimajinasi membuat suatu karya itu. Oh, keren. Iya, terima kasih Nadia untuk pendapatnya. Abi, mau nambahin sesuatu? Enggak, oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman. Jadi tetap semangat untuk ini. Di pertemuan selanjutnya juga kita akan melanjutkan pelajaran dengan aktivitas juga yang nanti kita akan rancang sebaik mungkin supaya tidak membosankan juga, tidak membuat jenuh, apalagi kan ini online. Oke, terima kasih. Boleh untuk pimpin untuk doa penutupan lagi. Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ini. Silakan bersiap untuk kelas selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah menyaksikan dokumentasi hasil pembelajaran kami di kelas, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang juga ada di dalamnya pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, refleksi saya tentang kegiatan yang telah saya lakukan bersama peserta didik adalah: pertama, perasaan saya pada saat merencanakan aksi ini adalah rasa menarik serta menantang, di mana materi yang baru dan sedang kami pelajari ini akan coba saya aksi nyatakan. Selanjutnya, saat melaksanakan aksi juga saya temui masalah, di mana pembelajaran jarak jauh yang biasa kami lakukan dengan aplikasi Google Meet yang pada akun saya memiliki keterbatasan untuk dapat merekam pembelajaran. Sehingga akhirnya saya meminta izin untuk menggunakan akun Zoom Pro milik sekolah. Hingga akhirnya aksi nyata ini dapat dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapat dari aksi yang telah saya lakukan adalah bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid saja. Lebih dari itu, ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu berkaitan kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar peserta didik yang diakomodasikan dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada istilahnya diferensiasi konten, ada juga diferensiasi proses dan diferensiasi produk, yang untuk pelaksanaannya juga kita harus rencanakan dengan baik sebelumnya. Selanjutnya, perencanaan agar saya dapat memperbaiki pembelajaran adalah dengan terus memperdalam materi tentang kompetensi sosial emosional ini, juga tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, serta belajar dari contoh pengaplikasian dari pengalaman orang lain untuk selanjutnya dijadikan menjadi refleksi bagi saya untuk merencanakan di pembelajaran saya selanjutnya.